semuanya, kita dari kelas multimedia interaktif kelas A ingin melakukan demo pada hari ini. Nah, di mana kita ingin melakukan demo terkait dengan game atau media yang telah kami buat sebelumnya terkait dengan mata kuliah multimedia interaktif. Jadi pada kesempatan ini kami sudah membuat sebuah media interaktif yang dimana ini merupakan sebuah gamifikasi. Dan memang game ini adalah game puzzle yang dimana para game puzzle itu menciptakan dan memberikan informasi terkait dengan bagaimana susunan rangka tubuh manusia, otot manusia, hingga organ-organ gerak manusia. Yang ini yang dimana kita ambil materi tersebut dari materi kelas 6 SD. Baiklah, sebelum kita lanjut ke demonya, kita perkenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan aku Yukomang Apertama Saputra dengan NIM 221551039. Saya sebagai pengembang satu di dalam kelompok saya, yaitu dalam kelompok multimedia interaktif puzzle. Halo guys, perkenalkan nama saya Doa Putri Beriani, NIM akhir 1004. Di sini saya sebagai tim pengembang 2 di game puzzle organ gerak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadel Dartawan. Saya di sini sebagai pengembang 3 dalam gamifikasi yaitu puzzle organ gerak. Halo, baiklah. Untuk saat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagian menu dan juga tampilan puzzle serta kuis untuk puzzle yang pertama. Jadi inilah tampilan awal kami. Di sini sudah terdapat beberapa menu seperti menu puzzle, kuis, keluar, lalu ada menu petunjuk dan juga menu pengembang. Di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan menu-menu yang ada di main menu ini. Yang pertama itu ada petunjuk. Baiklah, di bagian petunjuk ini akan muncul background seperti ini yang bertuliskan petunjuk, yang dimana puzzle, yaitu mainkan puzzle agar kamu bisa menjawab soal. Ketika kita selesai menjawab puzzle, maka quiz itu akan otomatis terbuka, dan ketika kita ingin melanjutkan ke puzzle yang kedua, maka kita harus menjawab quiz yang pertama terlebih dahulu untuk membuka puzzle yang kedua. Jadi inilah salah satu petunjuknya yang harus dicermati oleh para pemain nantinya. Lalu yang kedua adalah petunjuk terkait dengan fungsi-fungsi dari tombol yang ada di media kami. Misalnya seperti tombol X ini fungsinya apa, lalu ada menu petunjuk, ada menu informasi pengembang, dan lain sebagainya. Yang dimana menu tombol X ini akan berfungsi untuk keluar dari menu-menu tertentu. Misalnya seperti menu petunjuk ini. Lalu ada icon pemberi petunjuk, ada tombol informasi pengembang, nantinya akan saya jelaskan. Lalu sini ada tombol puzzle dan juga ada tombol quiz, yang mana tombol puzzle ini berfungsi untuk beralih ke menu pemilihan permainan puzzle nantinya. Lalu quiz juga akan berfungsi untuk beralih ke menu-menu pemilihan quiz, dan ini adalah berfungsi untuk melanjutkan task atau tugas di menu yang sama. Misalnya seperti ini merupakan menu yang sama, jadi ketika kita ingin melanjutkannya, kita bisa menekan ini untuk lanjut ke slide selanjutnya seperti itu. Lalu di petunjuk yang keempat ini akan ada beberapa tombol lagi, yaitu misalnya tombol back ini, tombol berwarna pink ini berfungsi untuk back atau kembali ke pemilihan permainan puzzle seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada tombol lanjut. Lanjut ini ada dua, itu lanjut untuk validasi benar dan lanjut untuk validasi salah seperti itu. Dan fungsi sebenarnya sama, yaitu untuk tombol lanjut setelah menyelesaikan tugas seperti itu. Dan di sini ada tombol main dan juga tombol mulai, dan berfungsi untuk memulai permainan atau memulai kuis nantinya. Dan sekarang saya ingin keluar lebih dahulu dengan menekan tombol X ini. Lalu di sebelah tombol petunjuk ada tombol pengembang, yaitu icon orang ini. Baiklah, ketika kita tekan maka akan muncul informasi pengembang, yang dimana akan ada 3 informasi pengembang. Kita bisa menekan tombol lanjut atau tombol tanda panah mengarah ke kanan untuk melanjutkan slide ke slide selanjutnya, yaitu ada informasi pengembang kedua, pengembang ketiga. Yang dimana di sini ada saya, Ikomang Apertama Saputra sebagai pengembang pertama dengan NIM 221551039, lalu ada Dewa Putri Berliani dengan NIM 221551004, dan yang ketiga ada Alit Yudiartawan dengan NIM 221551031. Itu terkait dengan informasi pengembang, dan selanjutnya saya ingin menekan X untuk keluar. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan bagian puzzle ini, yaitu tombol puzzle. Ketika kita menekan tombol puzzle, maka kita akan dialihkan ke pemilihan puzzle. Di mana di sini sebenarnya ada 3 puzzle dan 2 lainnya itu terkunci. Di sini ada teks pilih salah satu puzzle, dan sebenarnya ketika pemain sudah membuka semua puzzle, maka ia dapat memilih salah satu dari puzzle yang ingin dimainkan. Sedangkan untuk saat ini adalah puzzle rangka saja yang terbuka seperti itu. Nah, ketika saya ingin menekan puzzle rangka, maka akan dialihkan ke bagian menu permainan puzzle. Nah, di sini pengguna diharapkan dapat menyusun puzzle-puzzlenya ke dalam rangka-rangka yang berwarna hitam ini, atau rangka kosongnya. Nah, kita mengisi rangka-rangka tersebut dengan bagian isi yang ada di luar rangka tersebut. Kita sesuaikan dengan bentuk dan juga posisinya. Misal ini.
Dan di sini di permainan ini juga disediakan waktu dalam permainannya, yaitu banyak 60 detik. Jadi setelah 60 detik maka pemain akan mendapatkan tombol validasi, yaitu pengulangan. Seperti itu. Jadi setelah layar tersebut muncul, maka pengguna tersebut diharapkan untuk dapat melanjutkan untuk memasang puzzle-puzzle tersebut seperti itu. Baiklah, semisalnya kita tunggu waktunya habis seperti itu, apa yang akan terjadi? Baiklah, ini akan muncul petunjuk seperti ini, yaitu coba kerjakan lebih cepat lagi. Nah, jadi kita akan melanjutkan untuk memasang puzzle-nya lagi. Jadi, oke. Jadi setelah terpasang maka akan muncul validasi, wow, kamu menyelesaikannya dengan mudah. Nah, ketika kita melanjutkan untuk menekan tombol lanjut, maka akan disuguhkan rangka yang sudah jadi seperti itu, yang sudah utuh, yaitu dari tengkorak, terus ada tulang rusuk dan lain sebagainya. Ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga nantinya kita dapat memilih materi mana yang ingin kita pelajari. Misalnya seperti materi tengkorak. Ketika kursor kita mengarah ke bagian tengkorak dari kerangka ini, maka akan muncul seperti informasi. Ini sebenarnya tulang apa sih seperti itu. Jadi ini adalah tulang tengkorak seperti itu. Jadi ketika kita mengarahkannya ke rusuk, lalu akan muncul informasi seperti nama dari tulang itu, yaitu tulang rusuk. Dan ketika kita menekan tulang itu, maka akan muncul materinya seperti apa. Jadi di sini siswa dapat mengeksplor lebih jauh lagi sesuai dengan keinginan mereka, apa sih yang mereka belum ketahui tentang bagian dari kerangka mereka, seperti misalnya tulang rusuk. Ketika mereka kepo terkait dengan tulang rusuk, maka mereka dapat mencarinya dengan menekan bagian dari tulang rusuk seperti itu, dan akan disuguhkan materi tulang rusuk. Dan ketika kita menekan tombol tengkorak, maka akan disuguhkan materi tentang tengkorak. Begitu juga dengan tulang jari tangan, lalu ada tulang pinggul, dan lain sebagainya. Nah, ketika siswa sudah mempelajari seluruh materi dari kerangka-kerangka ini, atau mempelajari materi yang ingin mereka pelajari, maka cukup menekan tombol selesai untuk menyelesaikan permainan puzzle ini. Ketika siswa telah menyelesaikan permainan puzzle, maka dia akan dialihkan ke pemilihan kuis. Nah, di sini siswa diinstruksikan untuk memilih salah satu kuis yang ingin dikerjakan, dan saat ini hanya ada satu kuis yang bisa dikerjakan karena sebelumnya tidak ada kuis yang bisa dikerjakan. Karena siswa sudah menyelesaikan satu permainan puzzle, maka siswa tersebut dapat memulai satu kuis untuk nantinya membuka puzzle-puzzle lainnya. Jadi sistemnya adalah ketika puzzle tersebut pertama kali dimainkan, maka satu dari kuis tersebut akan terbuka seperti itu. Nah, ketika puzzle tersebut dimainkan lagi, maka tidak akan berpengaruh ke kuis-kuis lainnya, dan kuis-kuis lainnya akan tetap terkunci seperti ini, kecuali yang memainkan atau menyelesaikan permainan puzzle yang baru pertama kali dia selesaikan. Dan ketika saya menekan tombol kuis rangka, akan muncul kuis-kuis seperti ini, yaitu ada beberapa pertanyaan. Apa nama tulang yang melindungi otak? Dan misalnya kita menjawab dengan benar, maka akan muncul validasi yes dengan sound effect-nya sound benar seperti itu. Dan ketika kita misalnya menjawab salah, di bagian tubuh mana tulang salah, misalnya kita menjawab dengan salah, maka akan timbul validasi no dengan sound effect yang salah juga seperti itu. Jadi misalnya kita menjawab salah sebanyak 3 kali atau lebih dari 3 kali misalnya, kita akan masuk ke kuis-kuisnya. Dan ini salah satu kuisnya adalah kuis drag and drop, yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa terkait dengan realita yang terjadi di sekolah atau realita yang sebenarnya mereka alami, sehingga mereka dapat menyesuaikan materi dengan kehidupan mereka masing-masing seperti itu. Misalnya seperti duduk, apa sih yang nantinya akan berpengaruh seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini akan ada tombol, maksudnya akan muncul sebuah validasi yang dimana di sini tertera total dari benar dan juga total jawaban salah dari siswa itu sendiri. Jadi tadi saya menjawab salah 4 dan juga menjawab benar sebanyak 4, sehingga nanti akan muncul tulisan ya, dimana ya ulangi lagi untuk membuka permainan yang kedua seperti itu. Jadi syarat untuk dapat melanjutkan ke puzzle yang kedua yaitu adalah minimal benar sebanyak 8 kali atau lebih seperti itu. Jadi setelah benar sebanyak 8 kali atau lebih, maka siswa tersebut dapat
melanjutkan ke bagian puzzle yang kedua atau memainkan bagian puzzle yang kedua untuk nantinya dapat membuka kuis yang kedua seperti itu. Misalnya kita akan ulangi lagi, maka akan diarahkan ke bagian pilih kuis lagi, sehingga nantinya kita harus memainkan kembali kuis tersebut hingga nanti kita benar sebanyak 8 kali seperti itu. Sekarang kita akan benarkan sebanyak 8 kali. Oke, jadi ini benar, lalu ini benar. Bagian rangka tubuhnya akan tergambarkan tulang pinggul, tulang paha. Di sini kita akan menjawab benar sebanyak 7 kali misalnya. Oke, misalnya di sini benar 7 itu salah satu. Jadi nanti validasinya akan berubah menjadi wow, kamu bisa lanjut ke permainan kedua seperti itu. Oke, jadi sini akan ada kita diarahkan ke menu puzzle yang kedua seperti itu. Jadi nanti menu puzzle yang kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dewa Yuberliani. Terima kasih. Oke, setelah pemain berhasil menyelesaikan pada puzzle rangka dan juga kuis pada rangka, yang dimana artinya pemain telah memahami materi puzzle rangka secara mendalam. Nah, secara otomatis puzzle otot akan terbuka setelah pemain selesai mengerjakan puzzle rangka dan juga kuis rangka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai puzzle otot. Nah, ini merupakan tampilan pada puzzle otot, yang dimana pemain akan diminta untuk mengisi bagian rangka tubuh manusia ini yang kosong. Nah, sekarang saya akan mencobanya. Nah, setelah pemain berhasil mengisi puzzle otot, maka akan terdapat validasi wow, kamu menyelesaikannya dengan mudah. Lalu klik lanjut. Nah, di sini akan pemain akan bisa melihat materi pada puzzle otot, misalkan puzzle otot lurik. Nah, ini merupakan materi pada otot lurik. Otot jantung. Nah, setelah selesai mengerjakan puzzle otot, lalu klik selesai. Nah, selanjutnya pemain akan diminta untuk menyelesaikan kuis otot. Nah, di sini terdapat kuis otot. Otot rangka dikenal juga sebagai otot lurik. Nah, jika jawaban benar akan timbul yes. Otot yang bekerja tanpa disadari disebut otot apa? Nah, ini jika menjawab salah akan timbul no. Nah, jenis otot yang ditemukan di dinding organ-organ dalam seperti usus dan lambung adalah otot rangka no. Mengapa otot jantung tidak pernah lelah meskipun bekerja terus-menerus? Yes. Apa fungsi utama otot lurik pada tubuh manusia? Nah, ini bagian drag and drop-nya. Cocokkan jenis otot yang berpengaruh dalam gambar orang yang sedang berlari. Nah, jika terdapat no, nah, di sini terdapat benar 5 dan salah 3, yang dimana terdapat validasinya kamu pasti bisa mengerjakannya dengan benar. Coba lagi ya. Nah, di sini kita bisa mengklik ulangi. Otot rangka dikenal juga sebagai otot lurik. Nah, setelah pemain berhasil menyelesaikannya, maka akan timbul validasi wow, kamu keren, kamu bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya. Lalu klik lanjut. Nah, untuk selanjutnya pada puzzle organ gerak akan dijelaskan oleh rekan saya Alit. Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sudah dijelaskan mulai dari puzzle rangka dan juga puzzle otot. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan puzzle organ gerak. Yang dimana puzzle organ gerak ini merupakan gabungan antara puzzle otot dan juga puzzle rangka. Oke, langsung aja kita play.
Nah, jadi pada puzzle organ gerak di sini tuh kita disuruh untuk memisahkan antara organ gerak dan bukan organ gerak manusia. Oke, di sini untuk kuisnya itu berbentuk drag and drop. Jadi di sini kita akan memisahkan yang mana organ gerak dan bukan organ gerak manusia. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah benar semuanya, maka akan muncul validasi kamu telah menyelesaikan dengan sangat mudah. Oke, langsung kita lanjut. Nah, ini selanjutnya ada kuis organ gerak lagi. Jadi di sini kita disuruh untuk menjawab sebuah kuis. Oke, yang pertama di sini ada pertanyaan, apa yang termasuk dalam organ gerak pasif manusia? Oke, di sini saya akan menjawab. Nah, jika benar akan ada pop-up yes. Apa fungsi utama dari organ gerak aktif dalam tubuh manusia? Oke, di sini. Nah, jawaban benar akan timbul yes. Apa saja komponen utama yang membentuk sistem gerak pada manusia? Nah, di sini saya akan coba menjawab untuk salah. Nah, akan muncul pop-up no. Bagaimana hubungan antara tulang dan otot dalam memungkinkan tubuh untuk bergerak? Salah. Bagaimana cara otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan? Nah, jadi di sini tuh tadi benarnya 2, ini benar, salahnya itu ada 3. Nah, di sini kita bisa mengulangi. Nah, jika salahnya itu lebih dari 2, maka di sini kita disuruh untuk mengulangi lagi kuisnya supaya berhasil. Oke, di sini kita klik. Oke, benar. Oke. Nah, benar. Oke, nah di sini benarnya sudah 3 dan salahnya 2. Jadi maksimal salahnya itu adalah 2. Kalau misalnya salahnya 2, kita bisa langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, jadi sekian untuk puzzle organ gerak yang dapat saya sampaikan. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka ini akan kebuka semua untuk kuis dari mulai dari kuis rangka, otot, dan juga kuis organ geraknya. Oke, sekian demo dari kami. Terima kasih.